Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam sudah membaca surah Al-Fatihah, kan ditahu pasti rumusnya apa? Kalau rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat tambah dengan surah. Yang diwajibkan seragam adalah membaca Al-Fatihahnya. Adapun surahnya tidak perlu baku bisi-bisi imam. Sebentar aku baca nak. Tidak perlu. Jadi tidak dipaksa makmum untuk sama bacaannya dengan itu pilihan. Imam boleh memilih, makmum juga boleh memilih. Dan semua surah itu Pak dalam salat sudah ada kriteria-kriterianya. Kalau duhur, asar itu Pak ada kriteria. Kalau maghrib ada kriteria, isya ada kriteria, subuh ada kriteria. Cuma kriterianya tidak ada penentuan batasan. Tidak ada. Jadi misalnya imam boleh untuk duhurkan standar. Dan duhur itu Pak sebaiknya lebih panjang dibanding asar. Kalau sunnah ya, sebaiknya lebih panjang duhur dibanding dengan asar. Katakanlah imam membaca surah Ad-Duha, makmumnya cuma wal asri, belum piruku, karena duha panjang wal asri. Bisa wal asri 2 kali, bisa dibaca 2 kali Pak, dan bisa tambah surah. Seandainya persis tengah surah baru imam ruku, ikut sama imam Pak, tidak mesti selesaikan surah. Begitu juga imamnya wal asri, makmumnya wal duha, baru kita tengah wal duha, imam Allahu Akbar, jangan paksakan selesai, ikut saja. Karena membaca surah itu hukumnya sunnah, ikut sama imam hukumnya wajib. Jadi tidak ada Pak, jadi inilah longgar. Membaca surah itu duhur asar itu Pak pilihan. Pilihan. Bisa 2 surah, bisa 3 surah, bisa 4 surah, terserah. Yang penting imam tidak boleh bebani makmum. Makmum jangan imamnya sudah ruku, tinggal tongi membaca sendiri. Ya, bilang kau duluan, terserah kamu, saya di belakang juga. Jangan Pak, jangan Gus. Ada aturannya. Imam tidak boleh bebani makmum, makmum ikut sama imam. Kalau Quran surah tidak ada wajibnya. Kenapa malam itu dizaharkan Pak? Itulah sunnah. Dan salah satu tugas kita itu Pak adalah ikut sama Nabi SAW. Meskipun salah satu filosofi malam itu lebih banyak berfungsi telinga Pak, sedangkan siang malam itu lebih banyak berfungsi telinga. Sehingga kalau seandainya Pak itu tidak kedengaran, maka masih bisa telinga berfungsi. Kalau duhur asar selain filosofinya tadi adalah memang sunnah, kemudian yang paling penting juga siang itu alat indera yang berfungsi juga masih bisa, selain telinga adalah mata, masih bisa kita lihat. Itu salah satu Pak, tapi itu pendukung saja. Kita ikuti saja. Nabi besarkan kalau maghrib, isya, subuh, kita ikut. Tapi apa hikmahnya? Salah satunya itu insyaallah. Kenapa Jumat pada siang baru tetap besar? Iya, karena memang kondisi Jumat Pak dengan duhur tentu adalah kondisi ibadah khusus, insyaallah. Tapi apapun yang terjadi Pak, sunnahnya Nabi dibesarkan maghrib, kita ikut membesarkannya. Apa hikmah? Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Pak insyaallah. Makasih banyak Pak. Mungkin bagus ke belakang. Iya. Ya. Oh, imam tidak tahu kesalahannya.
terus subhanallah itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, kalau misalnya dia bingung tadi, kalau salatnya diulang salah kan? Kalau diulang semuanya. Oh iya, sudah Pak ya? Ini yang pertama ini saya juga bingung. Saya juga bingung. Imam ditegur tapi tidak tahu kenapa saya ditegur. Kira-kira Bapak itu kasusnya ada kira-kira Pak ya? Ada ya? Contoh kira-kira kasus yang pernah Bapak alami? Iya. Oh lebih. Dia subhanallah. Tapi tidak tahu imamnya tidak tahu bila dia lebih. Jadi dia subhanallah dia bingung juga karena dia sudah yakin. Oh berdiri kena ditegur berarti lebih. Kalau sudah seperti itu, imam itu harus mendengar juga suara jamaah makmum di belakang. Ya. Dia tidak tahu bahwa lebih. Berdiri ini Pak. Saya juga bingung ya. Saya juga bingung bagaimana menjawabnya. Oh dia tidak tahu. Karena teorinya itu ditegur karena ada kesalahannya. Dan tentu orang yang salah itu ya tahu bahwa oh ini saya mungkin lebih, mungkin kurang. Atau kemungkinan kedua dia ditegur, dia salah karena dia kira tambah sujudnya padahal mestinya yang lain dia lakukan. Itu lebih parah lagi. Iya, dia ditegur, tapi dia jawab dengan gerakan yang bukan yang ditegurkan itu. Itu. Tapi itulah saya bilang, kan biasanya itu kasus sholat. Misalnya kalau posisi di sini, coba kalau posisi duduk, kan kekurangan duduk, kekurangan dia tidak tasyahud, kekurangan kalau dia sujud, kekurangan sujud. Ya, kalau di atas mau berdiri, di mana? Kalau paling tidak itu kelebihan atau kekurangan. Iya, coba silakan Pak. Itu kasus itu? Oh iya, kita selesaikan dulu ini. Saya belum pernah ini mendapatkan imam ditegur mau tidak tahu. Belum pernah, tapi mungkin Bapak pernah dapatkannya. Iya, pernah di sini. Iya. Ditegur subhanallah tapi sampai selesai, sampai salam beliau tidak tahu. Kurang sujud tak tadi. Oh, kemungkinan itu ya. Tapi berarti waktu dia mau berdiri itu dia kurang sujud. Oh, pada akhir terakhir. Kalau yang begini Pak, seandainya sujud terakhir, seandainya dia kekurangan sujud terakhir, maka sebentar dikasih tahu sudah sholat, kurang sujud tak? Sudah habis sholat Pak? Sudah habis sholat? Sebentar dikasih tahu bilang kurang sholat, berarti yang begini itu sujud rukun. Kalau rukun itu Pak ketinggalan, berarti tidak cukup. Berarti rukun yang ketinggalan dalam sebuah sholat dianggap kekurangan satu rakaat. Kekurangan satu, tambah satu, baru lakukan. Dihukumi kehilangan satu rakaat Pak. Berdiri satu rakaat. Jangan langsung ruku baru salam, tidak. Tambah satu rakaat, baru lakukan tadi seperti biasa tadi, sujud satu salam baru sujud sahwi. Iya. Pernah juga kasus begini Pak, berdiri ditegur tongi, duduk ditegur tongi, bingungi, langsung satu orang bilang as-sujud. Sebagian ulama kalau mau gini Pak dikatakan adalah dianggap ini batas, mengatakan ulama tidak.
Karena ini adalah tidak ada bahasa yang bisa membenarkannya ini. Tapi kalau misalnya orang mengerti Pak, maka bisa bacakan walillahi ma fis samawati walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardh. Oh, ada kata sujud. Baca ayat boleh Pak diingatkan. Tapi ini kan tidak ada mungkin langsung saja as-sujud. Ya. Sebagian ulama Pak membolehkan itu. Ya. As-sujud. Pernah terjadi ini kasusnya sekretaris majelis ulama. Itu cerita juga. Bingung imam begitu. Karena dia terjadi di kampung, dia langsung bilang sujud bawan no. Ini yang begini Pak, saya lebih cenderung tidak batal yang begini. Karena ada kasus khusus ketidaktahuan untuk satu masalah, ini tidak dianggap batal. Iya, bagus Pak, makasih banyak. Bisa Iya. jelas tadi itu yang Pak jelas. Dan ini pernah kejadian betul nih yang tadi yang kasus yang dibahas ini. Iya. Waktu masih masjid di sana itu. Iya. Akhirnya kekurangan 1 rakaat. Iya. Baru setelah itu kita sadar. Iya. Kurang. Iya. Ribut. Nah, persoalannya adalah tidak mungkin lah kita bikin barisan baru untuk ada imam. Akhirnya sholat sendiri-sendiri. Nah, apakah itu betul? Tidak Pak, tidak betul sesuai sunnah. Pernah terjadi begitu Pak di masjid kami juga itu. Tidak ruku pada sujud tilawah, itu dia sujud tilawah langsung kan sujud. Rakaat kedua nanti begitu juga langsung sujud. Jadi saya bilang tadi kita tidak ruku, ini kekurangan. Jadi tidak ruku. Jadi saya bilang begini, kita bentuk saf kembali berjamaah. Sebagian besar ikut, sebagian mengatakan diulang saja deh. Ini tidak sesuai sunnah. Karena Nabi Pak tidak menyuruh mengulangi. Kasusnya ini tadi, waktu Nabi kekurangan 2, kekurangan 1, tidak ada kasus mengulang. Yang satu lagi Nabi bilang, di rumah pi diulangi masing-masing. Natau tom itu karangan Allah Ta'ala. Memang natau karangan Allah Ta'ala, tapi karangan Allah Ta'ala tidak maklum yang begitu. Karena ada syariat nabinya. Jadi memang ada orang itu Pak bikin sesuai dengan perasaannya. Dia bilang, jangan mi. Ada juga yang pulang ada sudah mina tahu itu karangan Allah Ta'ala. Biasa memang kita bingung begini Pak, apa ribut karena masing-masing membawa kadar fikihnya masing-masing yang dia bawa. Waktu itu kasusnya lebih banyak yang tinggal bersama kami. Ya 1-2 orang itu memang mengambil fikihnya sendiri masing-masing. Ya seperti itu Pak. Jadi ya itu tadi jawabannya tidak benar kalau masing-masing. Ya tidak benar, tapi harus diulangi sama-sama Pak. Ikut makin saja sama imam kembali. Misal, kecuali Pak, kecuali begini. Lama pi sesudah sholat baru ada yang kasih ingat. Batal miudunya. Kata para ulama, kalau sudah sampai lama dan salah satu bagian batasan itu lama, sudah batal wudu, maka dianggap ulangi saja. Ulangi saja. Tapi kalau lumpi lama Pak, masih kasus. Karena buktinya ini tadi Nabi ini, yang pertama ini kan, ini tadi ini kasusnya ini. Ya, ternyata Nabi kekurangan 2 rakaat pulang di rumahnya. Lalu sahabat datangi, ya Rasul, tadi itu diringkas atau Nabi lupa? Kata Nabi, tidak, saya tidak lupa, saya juga tidak ringkas. Saya tidak lupa, saya tidak ringkas. Maka sahabat temui Nabi itu. Lalu Nabi masuk di masjid, masih jamaah itu banyak, tapi sudah 1-2 juga ada yang pulang. Tanya, apa betul tadi itu yang Nabi bilang ini, bahwa saya cuma 2 rakaat? Nabi bilang, betul ya Rasulullah. Apa yang Nabi lakukan? Kalau begitu kita tambah 2 rakaat. Jadi imam itu perlu juga apa? Diyakinkan.
betulkah tadi saya itu cuma 2 rakaat? Nabi bilang betul ya Rasul. Kalau begitu kita sholat. Tidak ada sejarah mengulang di sini, tapi fikih menjelaskan kalau sudah lama itu kasusnya, misalnya duhur di sini, pulang pakai di rumah, Nabi bilang kurang tadi itu, ulangi saat di rumah Pak. Kalau kita memang tidak ulangi tadi di masjid, insya Allah. Saya kira demikian Pak.